Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Prune Development dan masih bersama saya Oktavan Resman. Dan kali ini seperti telah kita lihat di layar, kita akan melanjutkan seri pelajaran pemrograman Odoo dari nol. Oke teman-teman, pada video kedua ini kita akan belajar cara menginstal Odoo dengan menggunakan Docker. Berikut adalah langkah-langkah install Odoo menggunakan Docker. Yang pertama, kita akan install Docker Engine. Kemudian kita akan install Docker Compose. Kemudian yang ketiga, kita akan create Docker Compose YML ya. Selanjutnya kita create Odoo configuration. Kemudian selanjutnya kita akan running Docker Compose-nya. Baik teman-teman, kita mulai dari install Docker Engine. Nah, ini perintah-perintahnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa dapatkan perintah ini di sini di link ini, nanti akan kita tuliskan di deskripsi video. Ini bisa teman-teman dapatin di sini. Nah, ini. Nah, untuk perintahnya di sini ada setup repository, kemudian ada install dockernya. Ini sudah kita kopikan di sini ya teman-teman. Nah ini, oke, nanti teman-teman bisa coba karena di komputer saya sudah ada instalan untuk dockernya. Tapi teman-teman bisa coba di sini, kalau ada kesulitan bisa kasih komen di bawah. Baik teman-teman, kalau misalkan sudah selesai menginstal sampai di sini, teman-teman bisa jalankan ini sudo docker run hello world untuk ngetes saja apakah sudah berjalan. Oke, ini saya clear dulu, kita jalan sudo docker run kemudian hello world. Nah seperti ini teman-teman. Kalau misalkan sudah terinstall dockernya, akan muncul ini hello from docker ya. This message shows that your installation appears to be working correctly. Baik teman-teman, selanjutnya setelah install docker, nah ini kalau untuk Windows dan Mac teman-teman bisa nge-refer ke ini ya, ada buat Windows ada Mac ya. Kemudian setelah install Docker Engine, kita akan install Docker Compose. Ini linknya ada di sini teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka aja link untuk Docker Compose. Nah seperti ini. Ini ada untuk Mac, Windows, Windows Server dan Linux. Kalau untuk Linux kita ada di sini ya teman-teman. Nah ini sudah kita kopikan di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal copy dan paste aja. Kemudian untuk ngecek Docker Compose sudah ada apa belum, ini teman-teman bisa jalan ini docker strip compose strip version seperti ini ya teman-teman. Docker sudo docker compose kemudian strip version ya. Oke teman-teman. Nah ini kalau udah muncul version seperti ini, tandanya Docker Compose sudah berjalan. Oke, kemudian selanjutnya kita akan create Docker Compose YML ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa langsung ini keluar dulu. Nah dari sini teman-teman bisa mkdir odoku ya, kemudian cd odoku. Kemudian teman-teman bisa langsung vim docker compose YML. Oke ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai editor apa saja yang editor kesayangan teman-teman ya. Di sini kita masukkan dulu pertama version, kemudian ini version 2 ya teman-teman seperti ini. Kemudian kita masukin servicesnya. Ini kita masukin dari sini aja, kemudian db-nya, kemudian image. Nih teman-teman. Di sini saja image. Kemudian kita pakai Postgre ya teman-teman, database-nya Postgre. Ini image yang dari Dockernya ya teman-teman ya, Postgres. Kemudian networks-nya kita masukin networks-nya, misalkan networks-nya adalah belajar Odoo ya, belajar Odoo.
kemudian environment-nya ya teman-teman ya, environment. Ini untuk password di Postgre-nya teman-teman bisa lihat di sini Postgres password ya. Ini kita masukin udo saja. Kemudian Postgres user kita masukin udo juga. Kemudian Postgres DB kita masukin Postgres. Kemudian kita masukin pg data ya teman-teman ya, pg data sama dengan varlib PostgreSQL, kemudian data, kemudian pg data. Oke teman-teman ya. Lalu kemudian kita jalanin restart di sini. Kalau dia artinya kalau servernya restart, dia akan restart sendiri gitu ya teman-teman ya, kecuali kalau di stop oleh adminnya. Oke, kemudian kita masuk ke sini, kita ke odo-nya sendiri. Oke, untuk odo-nya kita pakai odo 14 ya teman-teman ya. Ya, kita pakai odo 14. Kita pakai odo 14 ya. Kemudian ini odo 14.0. Kemudian networksnya ini mesti sama, networksnya sama dengan yang di atasnya ya. Kalau belajar odo ya belajar odo. Bisa apa aja kok teman-teman ini. Belajar odo misalkan. Oke, kemudian depends on. Nah, ini depends on-nya adalah ke DB yang ini ya teman-teman. Ke DB ini depends on-nya, ke DB ini, ke DB. Kemudian ports-nya, ports odo-nya adalah di sini teman-teman bisa set 8069 ya. Ini yang dari 8609 defaultnya odo ya. Kemudian di sini kita set untuk long pollingnya. Ini odo ada long polling untuk discussnya ya. Di sini teman-teman bisa set, kemudian tty true ya. Kemudian komen ini artinya nanti kalau ini khusus untuk pada development aja ya teman-teman ya. Jadi dia otomatis reload kalau terjadi perubahan source code gitu. Kemudian volumes ya. Di sini kita masukkan untuk pertama untuk konfigurasi odo-nya etc.2. Ini ada di sini etc odo. Nanti odo.com-nya kita taruh di situ ya. Kemudian untuk tempat add-ons-nya ya di add-ons, kemudian emt extra add-ons ya. Kemudian restartnya sama teman-teman. Di sini restart teman-teman unless stop ya, unless stop. Kemudian networks. Nah, networks. Oke, salah maaf. Ini networks ya, networks. Teman-teman, networksnya adalah belajar odo ya. Networksnya belajar odo. Kemudian di bawahnya ini kita masukin dengan bridge ya, dengan drivernya ya, driver
sama dengan bridge ya, bridge. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Kayaknya sudah cukup nih teman-teman ya. Oke, ini. Oke, lalu kita save ya. Nih. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah ini ya, create auto-conf ya, create auto-conf. Oke, teman-teman, kita masuk lagi ke editornya. Di sini pertama kita mkdir dulu ya, etc, kemudian kita masuk ke etc-nya, kemudian kita create, kita vim auto-conf ya, teman-teman. Oke, kemudian kita masukin pertama adalah option ya, insert dulu ya. Oke, kita masukin options, kemudian add-ons path ya, add-ons path, kemudian ini mnt extra add-ons ya. Ini mesti sama dengan yang ini ya teman-teman, nanti ya, nanti sama dengan yang apa namanya di Docker Compose-nya. Oke, nanti kita cek teman-teman ya. Kemudian db hostnya, db host sama dengan db, ini disamakan dengan yang ada di itunya ya teman-teman ya. Kemudian kita masukin juga log filenya, yaitu var di var log odo server.log. Udah, coba begini aja teman-teman ya, langsung kita save. Nah, nih seperti itu teman-teman. Kemudian langkah terakhir, nah ini langkah terakhirnya, langkah terakhirnya kita menjalankan ngeran odonya ya teman-teman ya. Di sini langsung kita masuk kembali lagi ke ini, kemudian kita run, yaitu sudo docker compose up ya teman-teman, dikasih min d biar dia jadi daemon ya, kemudian enter teman-teman. Oke, kita cek sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita edit ya, ini kita kasih jarak nih teman-teman. Insert dulu, kita kasih jarak. Ini juga kita kasih jarak ya teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi kalau dia udah biru ini udah benar sintaksnya teman-teman. Oke, kemudian kita save. Oke teman-teman, tinggal kita jalanin lagi Docker Compose up-nya. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek lagi di sini. Oke, ini ada kesalahan di sini teman-teman ya. Ini ada titik duanya loh. Nah, ini ada titik duanya seperti ini. Oke, kita save lagi teman-teman. Kemudian kita coba lagi. Oke, masih ada yang salah ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Ini kesalahannya ini kasih jarak ya. Insert dulu, kasih jarak. Oke, kita save, lalu kita docker lagi. Oke, service odo image unsure config option. Oke, bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini typo ya teman-teman, jadi bukan images tapi image. Oke teman-teman nih. Kemudian ini juga kita save. Oke, sekarang kita jalanin lagi. Bismillah. Oh, environment juga nih salah ketik ya, banyak typo ya teman-teman ya. Environment. Nah, environment tuh gini ya teman-teman ya. Oke, baik, kita coba lagi teman-teman.
Nah, jalan teman-teman. Oke, ini pasti ada yang tipu lagi teman-teman. Stopnya itu pakai, nah seperti ini teman ya. Nah, oke ya, oke kita jalan, kita jalanin lagi. Baik teman-teman. Nah, alhamdulillah kayaknya jalan nih teman-teman. Creating Odo DB, kemudian creating Odo, Odoku Odo. Nah, udah jalan nih teman-teman. Selanjutnya sekarang teman-teman tinggal buka pakai browser, masuk ke localhost, kemudian masukin itunya, apa namanya, portnya 8069 tadi ya. Enter. Ntar kita cek dulu teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah selesai installnya dia akan muncul seperti ini. Nah ini teman-teman ya, ini boleh master passwordnya kan belum disetting ya, boleh masukin yang sederhana aja di sini, boleh misalkan angka 1 aja. Tapi nanti kalau untuk ini hanya untuk belajar aja ya teman-teman. Kemudian database kita masukin apa, misalkan kita masih belajar, database belajar. Kemudian emailnya admin, kemudian kita masukin apa nih, passwordnya 1 aja ya teman-teman. Kemudian ini country-nya kita masukin Indonesia. Nah ini teman-teman ya, demo datanya nggak usah, kita create database. Baik teman-teman, ini agak menunggu sebentar ya. Oke, saya pause saja dulu biar tidak lama menunggunya. Nah teman-teman, kalau database sudah tercreate dia akan muncul seperti ini ya. Ini tinggal kita install saja, tapi kita tidak sedang belajar untuk memakai Odoo, tapi programming Odoo, jadi kita tidak perlu ada yang kita install. Ini sudah cukup sampai di sini, berarti kita sudah berhasil menginstal. Selanjutnya nanti video berikutnya teman-teman kita akan melakukan apa namanya, coding, udah mulai coding ya teman-teman ya. Jadi yang ditunggu-tunggu teman-teman sudah tiba. Untuk video berikutnya kita akan mulai coding. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, dan jangan lupa kalau teman-teman belum subscribe channel Pruna Development ini, silakan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video baru yang muncul. Saya Oktovan Resman pamit, dan seperti biasa jangan lupa sabar dan sholat sebagai penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.